Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan, hari ini kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini, Pak Guru ingin membahas materi tentang pelajaran matematika. Untuk materi hari ini, yaitu tentang pembulatan dan penaksiran bilangan. Anak-anakku, pada materi tersebut ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan ketika mengerjakan atau menyelesaikan pembulatan. Pembulatan bilangan bisa kalian buka di buku paket sebagai panduan belajar kalian, dan hari ini pada halaman 38. Di halaman tersebut tertera pengertiannya, pembulatan bilangan dilakukan untuk mempermudah ketika menentukan hasil operasi hitung. Pembulatan bilangan dapat dilakukan ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, atau ke ribuan terdekat. Anak-anakku, ada dua pembulatan pada materi hari ini. Yang pertama adalah pembulatan ke puluhan terdekat. Yang kedua, pembulatan ke ratusan terdekat. Yang pertama, pembulatan ke puluhan terdekat. Anak-anakku, ada 3 hal yang harus diperhatikan atau 3 langkah yang harus diperhatikan ketika menyelesaikan pembulatan ke puluhan terdekat. Yang pertama, perhatikan angka pada tempat satuan. Yang kedua, jika angka satuan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Yang ketiga, jika angka satuan sama atau lebih dari 5, kita bulatkan ke atas. Anak-anakku, perhatikan contoh di buku paket halaman 32 tersebut. 38, mohon maaf. Bulatkan bilangan 32 ke puluhan terdekat. Penyelesaiannya, bilangan 32 mempunyai angka satuan 2. Maka dibulatkan ke bawah menjadi 30. Kita bisa menyelesaikan juga dengan garis bilangan. Perhatikan garis tersebut. Angka 32 terletak di puluhan 30 dan 40. Angka 32 itu terletak lebih dekat dengan angka 30. Jadi hasil pembulatan bilangan 32 ke puluhan terdekat adalah 30. Paham anak-anakku sampai sini? Pak Guru ingin memberikan contoh angka yang lainnya. Perhatikan di papan tulis. Puluhan terdekat. Contoh soal. Tentukan puluhan terdekat dari 53 sama dengan 53. Kita perhatikan
letak satuannya. Satuannya di angka 3. Jadi 3 ini kurang atau lebih dari 5. Kurang. Jadi kalau kurang dari 5 dibulatkan ke bawah menjadi 50. Kita bisa cek menggunakan garis bilangan. Di sini 50 dan di sini 60. Karena 53 antara puluhan 50 sampai dengan 60. Kita lihat letaknya di 53 di sebelah sini. Lebih dekat ke 50 atau lebih dekat 60? Ya, lebih dekat ke 50. Jadi inilah hasilnya 53 puluhan terdekat 50. Itu contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. 67. Berapa puluhan terdekatnya? Ya, 6 berapa? 70. Kenapa 70? Karena satuannya ini angka 7 lebih dari 5. Jadi bila lebih kita bulatkan ke puluhan terdekat, yaitu 70. Kita juga bisa cek juga pada, atau bukan cek ya, cek dan cara lain menggunakan garis bilangan. Ini 60, ini 70. Kita cek. Oh, 70 kisaran segini. Nah, ya. Dia, maaf, 67. Kita cek. Oh, lebih dekat dengan 70. Jadi inilah sebagai hasil dari pembulatan puluhan terdekat angka 67. Paham? Ada contoh lain. Tentukan puluhan terdekat dari 243 sama dengan titik. Berapa hasilnya? Kita lihat puluhan terdekat, berarti kita mencari atau melihat satuannya. Satuannya angka 3. 40 ini satuan di angka 3, yaitu jadi pembulatannya adalah ke bawah karena 3 itu kurang dari 5. Jadinya 240. Karena 3 kurang dari 5. 43 itu antara 40 sampai dengan 50. Ya. Jadi kalau pembulatan ke bawah jadinya 240. Paham anak-anakku? Terima kasih. Itu untuk puluhan terdekat. Yang selanjutnya yaitu kita belajar pembulatan ke ratusan terdekat. Coba anak-anakku perhatikan materi di buku paket halaman 39. Langkah-langkah untuk pembulatan ke ratusan terdekat adalah yang pertama, perhatikan angka pada puluhannya. Yang kedua, jika angka puluhan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Yang ketiga, jika angka puluhan lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Perhatikan contoh yang ada di buku tersebut. Bulatkan bilangan 178 ke ratusan terdekat. Caranya adalah kita lihat puluhannya terlebih dahulu. Oh, puluhannya adalah angka 7. 7 itu lebih dari 5.
Jadi hasilnya adalah 200. Kenapa bisa 200? Karena 7 itu letaknya di atas atau lebih dari 5. Dan kita mencarinya ke ratusan terdekat. Yaitu kalau 178 itu ratusan terdekat adalah 200. Oke? Coba Pak Guru menggunakan contoh soal lain. Perhatikan di papan tulis. Ada soal 124 sama dengan titik-titik. Berapa pembulatan ratusan terdekat? Kita lihat puluhannya. Puluhannya di angka 2. 2 ini kurang atau lebih dari 5? Ya, kurang. Jadi kalau kurang dari 5, pembulatan ke bawah. Jadinya berapa? Kita lihat yang ditanyakan ratusan. 124 itu adalah angka di antara 100 sampai dengan 200. Jadi ratusan terdekat yaitu 100. Contoh lain menggunakan sebuah bilangan garis. Mohon maaf, garis bilangan. Sini 124 dan sini adalah, mohon maaf, sini adalah 100 dan sini 200. Kita lihat 124 kira-kira kita taruh di sebelah sini. Lebih dekat dengan 100 atau lebih dekat dengan 200? Lebih dekat dengan 100. Jadi hasil pembulatan ke ratusan terdekat adalah 100. Begitu anak-anakku. Contoh lain. Ada nilai 1367 sama dengan titik-titik. Carilah ratusan terdekat. Kita bisa lihat mana letak puluhannya. Ya, kalau cari ratusan terdekat, kita cari letak puluhannya. Oh, angka 6. Angka 6 ini adalah lebih dari 5. Jadi kita bulatkan ke atas. 367 itu terletak antara 300 dan 400. Jadi, untuk ratusan terdekat dengan pembulatan ke atas adalah 1400. Begitu anak-anakku untuk pembelajaran pembulatan ke puluhan terdekat dan pembulatan ke ratusan terdekat. Terima kasih untuk anak-anakku yang hari ini sudah mengikuti kegiatan belajar. Semoga kalian dimudahkan, banyak-banyaklah berlatih di rumah. Terima kasih, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.